Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Pelita 8 TV. Kembali di episode dengan Julpase, yang bersama Julpase masih berbicara tentang persoalan musik. Di segmen ketiga ini kita akan sedikit meminta ini saran ataupun mungkin ada sedikit masukan-masukan dari beliau. Sebenarnya kita harus seperti apa ke depan? Apakah musisi Aceh bisa berjalan sendiri seperti apa yang dilakukan selama ini, atau memang harus memerlukan orang-orang lain atau pihak yang harus membantu agar musik Aceh lebih berkembang lagi, Bang Jul? Kita udah masuk ke segmen terakhir ini ya. Ini shock nih, super shock nih. Ini sekaligus menjebak, jebakan Batman kayaknya. Gak seperti itu karena gini. Okay. Nah, supaya ini rekan Pelita 8 TV juga harus paham ya, mengerti bahwa Julpase itu bukan hanya seorang penyanyi, tapi juga seorang PNS. Nah kan? Ini rada-rada kurang asik nih kayaknya. Nah ke depan nih Bang, kita lihat seperti saat ini pemerintah Aceh sudah melakukan berbagai macam kegiatan untuk mendukung promosi wisata dengan kegiatan-kegiatan hiburan dan sebagainya, bahkan menampilkan event-event musik Aceh ya khusus gitu. Dan saya rasa ke depan apakah kita harus bertahan seperti itu saja atau memang ada pola-pola lain dengan dukungan-dukungan lain ini Bang? Ya, alhamdulillah ini kita lihat di skala Aceh secara umum. Skala Aceh secara umum, alhamdulillah pemerintah Aceh sudah sangat membuka. Saya lihat seperti itu, sudah sangat membuka. Hanya mungkin proses menjemput yang harus kita setiap harinya harus kita evaluasi antara jemput dan mengantar ini. Bagaimana apa yang diinginkan oleh seniman itu difasilitasi oleh pemerintah. Sebaliknya apa yang diinginkan oleh pemerintah disampaikan secara baik, diterima dengan sempurna oleh setiap elemen, tidak hanya oleh musisi saja, di semua partikel dan elemen seni. Artinya gini, alhamdulillah beberapa tahun-tahun setelah tsunami, kita sudah melihat bahwa bukan bantuan sih sebenarnya, support, dukungan. Bukan bantuan, lebih ke arah dukungan. Bagaimana kawan-kawan seniman ini bisa hidup berkarya dengan kualitas yang sangat luar biasa. Di sisi lain juga pemerintah menjadi supporter, menjadi motor dalam, dibuktikan dengan indikatornya simple saya rasa. Dibuktikan dengan beberapa event-event yang sudah dibuka oleh pemerintah. Talent-talent yang dihadirkan itulah adalah talent-talent seniman-seniman kita. Nah, ada persoalan gini, ada yang kawan-kawan belum menerima kalau itu tidak efisien. Nah, artinya gini, seharusnya tidak hanya perform saja, juga diberikan fasilitas bagaimana kawan-kawan juga. Artinya gini, kalau selesai perform sudah selesai gitu. Katakanlah maaf cakap kita tidak pernah tidak menghargainya dengan itu dengan rupiah. Tapi kawan-kawan tidak hanya ingin gitu, tapi disupport diberdayakan katanya. Minta diberdayakan, apakah mungkin diberikan fasilitas sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu yang mungkin kawan-kawan juga menyuarakan. Tapi lagi-lagi saya mau bilang, mari kita bersyukur. Bersyukur. Mungkin hari ini pemerintah baru bisa memberikan itu. Ke depan insya Allah mudah-mudahan kita juga dapat menjadi partner yang baik dengan stakeholder, sehingga apa yang kita inginkan disambut baik oleh pemerintah secara umum ya. Apalagi pemerintah Aceh dalam hal ini Disbudpar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, saya lihat ini udah secara lebih-lebih di masa pandemi. Masa-masa pandemi, bagi kawan-kawan kreator muda, bagi kawan-kawan seniman yang ingin berkreativitas, saya lihat ini udah mulai bergeliat yang sangat luar biasa. Kita lihat
di YouTube yang baru dibuka oleh Dinas Kebudayaan. Setiap harinya, setiap minggu ada postingan-postingan baru yang isi kontennya itu memang alhamdulillah memang selain difasilitasi dengan apa yang harusnya difasilitasi oleh pemerintah, juga kita lihat kualitasnya juga sangat luar biasa. Iya, teater, musikalitas, seni tari, saya katakan secara umum alhamdulillah perlahan-lahan kawan-kawan seniman ini mulai dirangkul kembali oleh pemerintah. Dan kita ingin sebenarnya di mana saja, di kabupaten mana saja juga demikian. Artinya ini tidak hanya persoalan pemerintah, tapi tidak hanya persoalan pemerintah Aceh, juga persoalan di seluruh kabupaten kota. Seyogyanya pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini mungkin Dinas Kebudayaan, di pendidikan kebudayaan atau kebudayaan aja mungkin, juga pariwisata, dan Dekranas atau apalagi Disperindak, memberikan hal yang sama yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Nah, ini Bang sedikit dari sekian ini sudah ini ya. Jadi ada pertanyaan juga nih. Mungkin rekan Pelita 8 TV sangat menginginkan sebuah bukan wejangan ya, mungkin pendapat dari Abang ini. Aceh itu sangat sedikit kental dengan syariat Islam, dan notabene banyak sekali bahasa-bahasa sumbang yang disuarakan oleh orang-orang di luar Aceh, kawan-kawan di luar Aceh. Kita tidak bisa bermusik di sana karena ada penegakan syariat Islam. Nah, seperti itu. Nah, padahal kita lihat hari ini tidak seperti itu. Nah, padahal jauh seperti itu. Nah, menurut Abang ini gimana? Ya, saya tidak sepaham karena sejauh ini alhamdulillah saya lihat di tingkat provinsi hingga kabupaten kota, pemerintah tidak pernah, hampir tidak pernah atau tidak pernah. Benar. Tidak memberi skat itu untuk performa, tidak ada. Cuma ya bagaimana kita bahasanya apa ya? Mengkondisikan seperti itu. Mungkin mengkondisikan secara gimana ya? Saya bilang pemerintah. Sejauh ini saya tidak merasa bahwa pemerintah itu mengekang ke kreativitas seniman, itu tidak ada. Masalah bermusik, kita masih bermusik di Aceh, masih bermusik. Yang tidak kita lakukan mungkin hanya masa pandemi. Benar. Dan itu kita sikapi dengan kita bermusik dengan medsos, dengan platform yang tadi yang ada. Nah, ketika performan, mungkin yang dimaksud performan di atas panggung, ini juga kita harus sesuaikan dengan kondisi kita di kabupaten kota mungkin ya. Benar. Jadi tidak ada persoalan. Enggak ada persoalan sebenarnya. Salah itu kalau ada pendapat kalau di Aceh itu sebenarnya bermusik dilarang. Ini perlu diketahui ya sebenarnya. Saya baru tahu itu ada. Ada ya yang ada banyak bahasa sumbang seperti itu, banyak sekali. Cuma kadang mereka tidak paham sebenarnya. Mungkin Aceh itu seperti apa. Dan hari ini mungkin sedikit penjelasan Abang itu udah bisa menjadi buat masukan buat teman-teman bahwa Aceh itu udah seperti itu sebenarnya. Tapi gini, mungkin kawan-kawan lebih ke arahnya tidak bisa bermusik di atas panggung barangkali. Mungkin seperti itu. Ya, itu kita harus pahami juga dengan kearifan lokal. Nah, artinya saya mau ini bukan mengklarifikasi, tapi salah, kurang tepat, bukan salah. Kurang tepat kalau kita membidik persoalannya bahwa hasil bidikan kita itu pemerintah Aceh tidak membolehkan musisi berkreativitas, tidak boleh bermusik deh. Itu mungkin kurang tepat. Kurang tepat. Nah, persoalannya enggak, tapi buktinya bukan nggak boleh dengan kondisi kita juga harus paham kondisi. Bahwa kondisinya dengan kearifan lokal yang dimiliki Aceh ada sesuatu, ada something nih yang mungkin nggak tersambut baik ya, nggak tersambut baik. Mungkin komunikasi kita yang saya lebih lihat ke situ sih. Buktinya Loksmawe Aceh Utara buat event, Aceh Utara buat event, bukan berarti pada saat kita dilibatkan event itu nggak ada. Banyak sih. Banyak yang berpendapat kurang lebih demikian.
kenapa lo semuanya atau Aceh Utara nggak pernah buat event? Bukan nggak buat event, ada buat event, barangkali kita belum bisa dilibatkan dengan satu dan lain hal. Iya, benar. Ya, banyak kondisi yang harus kita dididikan ya. Benar. Iya. Baik. Boleh nggak saya jawab gitu? Boleh sekali. Terima kasih Bang ya sudah hadir di sini. Luar biasa sekali, dari segmen pertama sampai segmen ketiga tadi kita sudah bincang banyak tentang musik Aceh, lagu Aceh dan sebagainya, bahkan juga karir Abang di Belattika Musik Aceh sendiri sudah seperti apa, dan saya yakin sekali apa yang kita bicarakan hari ini menjadi masukan baik bagi teman-teman semua, dan terutama rekan Pelita 8 TV yang sudah terus menyimak program-program kita. Jangan lupa ya, subscribe-nya jangan lupa, centangnya jangan lupa, dan nikmati terus program-program Piuh Mari Bicara ke depannya bersama saya Abi Rajul. Dan sebelum kita mengakhiri segmen ini, kita akan berikan satu cuplikan karya Bang Jul Pase ya, supaya ini mungkin sedikit menjadi menginspirasi teman-teman supaya lebih berkreasi, lebih mampu berkreasi dan mengembangkan musik Aceh lebih baik ke depan. Terima kasih Bang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.